Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang materi APBN yang sudah, sekarang kita lanjut ke APBD. Sebagaimana kita, sudah pelajari, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Selesai, kita sekarang simak mengenai APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Terlebih dahulu kita simak dulu mengenai pengertian APBD. APBD kepanjangan atau singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah agar daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Kita lanjut. Sekarang dari pengertian APBD, sekarang, masuk ke fungsi APBD. Fungsi APBD meliputi beberapa, masalah. Yang ke satu, fungsi otoritas APBD, bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan APBD yang dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD. Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan APBD mempunyai sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, yang keempat, fungsi alokasi APBD. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBD adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk kemakmuran dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan. Dan yang keenamnya, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Lanjut sekarang, setelah kita membahas fungsi APBD, kita lanjut tujuan APBD. Tujuan APBD, APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD diantaranya: satu, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Dua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Lanjut berikut, sehubungan dengan mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut.
Satu, pemerintah daerah menyusun RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyesuaikan RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Yang keempat, APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Yang kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang keenam, APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Baiklah, itulah materi yang bisa disampaikan saat ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.